Jangan pernah ragu untuk melakukan kebaikan. Karena dirimu sedang dipilih oleh Allah untuk menebarkan kebaikan Allah. Dan suatu saat Allah pun akan memilih orang lain untuk menggerakkan hatinya menolong dirimu. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun yang engkau lakukan kecuali akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan itu. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, nah ini rame nih kolom komen kali ini, penuh dengan jawaban benar-benar dan gak ada yang salah lagi. Berarti sahabat memang penuh perhatian kepada tausiahnya Adi Warman. Nah sahabat, yuk kita sambut aja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Nah Ustadz, saya pernah baca nih, ketika Anda melakukan perbuatan baik atau menunjukkan sikap positif kepada orang lain, maka hal ini dapat memicu seperti efek domino kepada orang lain yang terinspirasi oleh perbuatan baik itu. Jadi dia melakukan hal yang sama juga kepada orang lain. Kayak menular gitu Ustadz. Apakah hal ini benar Ustadz? Benar banget. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, sebenarnya pada saat itu, waktu kita lakukan kebaikan itu, Allah sedang memilih kita, oke, untuk menjadi kepanjang tangannya Allah melakukan kebaikan itu kepada orang lain atau kepada makhluk lain. Nah, Allah menggerakkan hati kita untuk melakukan kebaikan itu. Yang suatu saat kelak, Allah akan menggerakkan hati orang lain untuk melakukan kebaikan berikutnya, berantai terus. Sehingga dalam berbuat kebaikan, kita tidak perlu mengharapkan balasan dari orang tersebut. Kita ikhlas aja. Karena dengan ikhlas inilah kita benar-benar menempatkan diri kita menjadi wakilnya Allah. Menjadi kepanjang tangannya Allah. Membiarkan diri kita, menyediakan diri kita untuk digunakan oleh Allah. Menjalankan skenario-nya Allah. Nanti pada gilirannya, Allah akan memilih orang lain, menggerakkan hati orang lain, menggerakkan hati makhluk-makhluknya untuk menolong kita. Ini sebetulnya yang dalam Al-Quran, tadi kita udah sebut, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan, kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah. Ini juga sebetulnya yang kita maksud, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr ini. Nah, ini ada kalau dalam ilmu tasawuf ya, ini dalam sebuah kitab yang judulnya Ar-Risalatul Qusairiyah yang ditulis oleh Imam Qusairi. Itu Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Jibril. Ini. Wahai Jibril, apa artinya ikhlas? Rasulullah SAW bertanya pada Jibril. Kemudian Jibril menjawab pertanyaan Rasulullah SAW ini. Sungguh, kata Jibril, aku pernah menanyakan hal yang sama. Apa itu ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla? Allah Azza wa Jalla menjawab kepada Jibril. Jibril menceritakan kepada Rasulullah SAW. Allah Azza wa Jalla menjawab kepada Jibril. Ikhlas itu adalah salah satu dari rahasiaku, kata Allah. Yang aku masukkan ke dalam hati orang-orang yang aku cintai. Ini men, repot men. Ini adalah salah satu dari rahasiaku, kata Allah. Yang aku masukkan rahasiaku ini ke dalam hati orang-orang yang aku cintai. Jadi kalau kita bisa melakukan suatu perbuatan baik itu dengan ikhlas, berarti kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah, yang dipilih oleh Allah untuk memasukkan rasa ikhlas tersebut. Masih dalam kitab yang sama nih, Risalatul Qusairiyah yang ditulis oleh Imam Qusairi tadi. Imam Qusairi mengutip satu pendapat dari Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri mengatakan yang namanya ikhlas itu, beliau berusaha untuk menjelaskan tadi apa ya hadis Rasulullah SAW tanya jawab dengan Jibril tadi. Yang maksud dengan ikhlas ini adalah, kata Zunnun al-Misri, yang pertama adalah ketika engkau melakukan satu perbuatan, engkau tidak mengharapkan balasannya dari siapapun kecuali Allah saja. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Zunnun al-Misri, yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah ketika kita lupa akan perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Ini
Ingat gak Imam Ghazali pernah mengatakan, kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Ketika kita membiarkan diri kita digunakan oleh Allah yang menggerakkan hati kita, dimasukkan rasa ikhlas itu ke dalam diri kita, kita lupa bahwa kita udah pernah buat baik. Karena pada saat itu yang buat baik sebetulnya bukan kita. Karena pada saat itu sebenarnya Allah yang menggerakkan kita untuk berbuat baik. Sehingga bagaimana bisa kita ingat kita pernah buat baik. Ini men. Kadang-kadang ada orang datang ke kita, enggak, makasih ya Pak, waktu itu saya udah ditolong, sekarang anak saya udah sukses begini. Ada orang bilang, mohon maaf, saya belum bisa bayar utang saya. Gitu. Utang yang mana ya? Benar enggak? Kita udah lupa pernah nolong dia ngasih duit. Oh, iya. Ini yang kedua. Kita lupa tentang kebaikan yang pernah kita lakukan pada orang lain ataupun makhluk lain. Yang ketiga, kata Zunnun al-Misri, kita lupa akan hak kita mendapat pahala di akhirat atas perbuatan baik yang kita lakukan. Nggak ingat kita pahala tentang surga nggak ingat. Karena ketika kita lakukan kebaikan itu, kita bahkan tidak mengharapkan pahala dari Allah. Kita mengharapkan keredoan Allah saja. Nah, ini ada kaitannya supaya nggak salah pengertiannya. Ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. 3 tingkatan ikhlas yang dulu pernah kita balas. Tingkat pertama, ikhlas yang paling rendah adalah ketika mengharapkan Allah membalasnya sekarang di dunia. Tingkat ikhlas yang kedua ketika itu mengharap Allah membalasnya nanti di akhirat. Tapi ada tingkat ketiga yang paling tinggi. Kita tidak mengharapkan Allah membalasnya sekarang di dunia. Tidak mengharapkan Allah membalasnya nanti di akhirat. Kita hanya mengharapkan Allah memberikan redhonya pada kita. Ini yang namanya ikhlas. Nah, ikhlas ini dia yang gulung, dia nularin ke orang lain. Karena kita menyediakan diri kita menjadi wakilnya Allah nolong orang lain, maka orang lain pun terbuka nanti hatinya mendapat hidayah untuk melakukan perbuatan-perbuatan lain dengan ikhlas. Baik, David. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Bahagialah orang-orang yang ikhlas. Itu kata Rasulullah SAW. Keberadaan mereka tidak dikenal. Tapi ketika mereka tidak ada, semua orang mencari mereka. Mereka ibarat obor-obor yang menerangi jalan. Melalui mereka lah orang dapat melihat terang benderang fitnah-fitnah yang ada. Orang-orang ikhlas itu kalau dia lagi ada, orang nggak tahu, nggak nganggep keberadaan dia ini, men. Tapi begitu orang itu nggak ada, semua orang nyari orang itu. Kayak kita lagi nih, lampu nyala semua. Ya, kita kurang menghormati lampu nyala semua. Ntar kalau mati lampu baru dah kita, rame-rame gitu. Ini orang ikhlas. Inilah kemudian yang disebut karena Syekh Atha'illah dalam kitabnya Al-Hikam yang terkenal itu. Nah, benar ya? Apa Syekh Atha'illah katakan dalam Al-Hikam? Orang-orang yang ikhlas itu dikatakan tanamlah wujudmu. Bukan lagi wajah nih, wujud. Tanamlah wujudmu ke dalam tanah yang tidak dikenal. Karena apa? Karena biji yang tidak ditanam ke dalam tanah, dia tidak akan tumbuh dengan sempurna. Nah, biji itu, kalau kita mau biji itu tumbuh dengan sempurna, tanam di dalam tanah, baru dia bisa tumbuh dengan sempurna. Tapi kalau biji itu tidak kita tanam ke dalam tanah, kita ingin biji itu terlihat wujudnya, tampak wujudnya, maka dia tidak akan pernah tumbuh dengan sempurna. Inilah juga yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Ini men. Sama kan sama Syekh Atha'illah. Tanam ke dalam tanah, nggak usah kelihatan kita siapa. Baru dia bisa tumbuh dengan sempurna. Imam Ghazali mengatakan, kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Yang dalam kisah-kisah tasawuf ini kemudian diceritakan, jadikanlah dirimu ibarat ragi. Ragi yang cuman beratnya 5 gram itu bisa bikin singkong yang 20 kg jadi lembek. Kenapa? Karena ragi itu kemudian nggak ada lagi wujudnya. Ragi itu udah masuk ke dalam singkong itu. Itulah ragi itu mau berkorban, nggak terkenal, nggak kelihatan raginya yang 5 gram itu. Tapi dia bisa buat lembek singkong 20 kg. Inilah yang disebutkan oleh Junaid al-Baghdadi, seorang ulama sufi besar. Ikhlas itu adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak ada malaikat yang mengetahui sehingga dapat mencatatnya.
Tidak ada pula setan yang mengetahui sehingga dapat mengganggunya. Tidak pula nafsunya dapat mencondongkannya. Ini urusan kita sama Allah doang kalau ikhlas ini. Ya, malaikat aja kagak bisa nyatet. Ini kata Allah, ini rahasia-rahasiaku yang aku masukkan di dalam hati orang-orang yang aku cintai. Ini dahsyatnya ikhlas. Dan dengan keikhlasan, inilah sebetulnya kalau kita gabungkan dari pendapatnya Syekh Ibn Athaillah, Imam Ghazali, ketika kita menghilangkan wujud kita, ketika biji itu kita tanam ke dalam tanah, sehingga kita nggak ada lagi wujud kita. Ketika ragi itu hilang wujudnya, kemudian membuat lembek singkong-singkong, itulah saatnya sebenarnya kita menjadi quote unquote perwujudan Allah di muka bumi, atau kalau bahasa yang lebih normalnya, lebih netralnya karena itu bahasa tasawuf, kita menjadi wujud kebesaran Allah di muka bumi, sehingga makhluk Allah yang lain dapat merasakan wujudnya Allah melalui tangan kita. Kita udah menghilangkan wujud kita, yang ada hanyalah wujudnya Allah. Kalau mau lebih supaya nggak salah paham, wujudnya kebesaran Allah di muka bumi ini. Ini dahsyatnya ikhlas. Itu sebabnya ulama-ulama besar yang dakwah, yang cuma didengar satu orang, dua orang, selama dia itu ikhlas menyampaikannya, maka satu dua orang yang mendengar ini kemudian dibuat oleh Allah sedemikian rupa, ilmu itu masuk ke dalam jiwanya, dan dua orang, satu orang yang dengar ini akan menyebarkan lebih banyak lagi ke orang lain, orang lain, benar. Sehingga dia menjadi kayak proses bola salju menggelinding. Bandingkan dengan misalnya kita sekarang sudah posting-posting di WA Group, bener ya? Dan kita postingnya, pertama nggak pakai ngecek, main posting-posting aja lagi, bener ya? Kacau, jadi hoax, bener. Yang kedua, kalaupun bener, kita nggak ikhlas, kita pengen dipuji. Sehingga dia nggak. Yang muncul adalah orang nerimanya, bahwa ini orang lagi mau ngetop nih. Bener ya? Ingat gak episode yang lalu? Bahwa para sufi itu beristighfar, bertobat atas kelalaiannya dalam mengingat Allah, dan karena tidak sempurnanya ketika melakukan peribadatan, ingin dipuji, ingin ini gitu. Terakhir Ustadz, katakanlah saya kira-kira setahun yang lalu itu pernah menolong seorang teman, seorang sahabatnya, sehingga pada tahun berikutnya ada teman saya yang lain yang bercerita pada saya, tahu nggak, dia sebutin nama teman yang dulu saya tolong itu, sekarang hidupnya wah top man, udah bagus, bisnisnya bagus, semuanya hebat deh. Dan nggak sengaja saya berkata, oh iya tuh dulu gue sempat nolongin dia tuh tahun lalu. Waduh, kacau kan? Apakah pahala kita hilang karena itu, Ustaz? Pahala mah gak hilang, pahala mah dapet. Cuman tingkat pahalanya itu nggak sampai pada tingkat pahala yang ikhlas. Karena pahala yang ikhlas tadi kita udah sebut, Sunan Al-Misri mengatakan ada 3 tuh. Yang nomor 2, kita udah kagak inget kita pernah buat baik ke orang itu, udah lupa. Yang pertama itu kita nggak mengharapkan apa-apa, mau orang muji, mau orang nyela, buat kita nggak pengaruh. Nah, ini yang pertama, Sunan Al-Misri mengatakan. Yang 2, kita udah lupa kita udah buat pahala. Yang ketiga, bahkan kita lupa mengharapkan imbalan pahala dari Allah di akhirat kelak, udah lupa. Karena kita cuman menyediakan diri kita untuk digunakan oleh Allah, wujud kita hilang. Yang ada adalah wujudnya Allah, atau yang lebih tepat, wujud kebesarannya Allah. Sehingga bukan aja manusia yang bisa merasakan, makhluk Allah yang lain pun bisa merasakan. Itu hewan-hewan, binatang-binatang. Jadi nyaman benar sama kita. Tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh dengan suburnya, karena nyaman dengan kita. Ini paling asik hidup ikhlas, man. Walaupun berat, kita mesti latihan. Supaya ketika kita mencapai itu, kita benar-benar merasakan hilangnya wujud kita. Bukan karena keinginan kita lagi, tapi kita menjalankan apa keinginan Allah melalui skenario-nya Allah. Baik, David, kepanjangan itu. Enggak lah, enggak kepanjangan, Ustadz. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.